Jadi sebenarnya bagaimana kita menyadarkan masyarakat, perilakunya itu dirubah, mindsetnya masyarakat supaya mau memilah sampah dari rumah. Itu yang harus dilakukan, yang harus disadarkan, itu pemilahan dari rumah. Di sini. Siap. Kalau bank sampahnya sih sudah dari 2015 di bulan Agustus kita mulai. Awalnya itu kita ngajak masyarakat nabung dengan sampah. Nabung ya. Nabung dengan sampahnya itu sampah-sampah plastik, botol, gelasan, kertas, ada besi, semua jenis sampah ditabung di bank sampah. Kemudian untuk menarik perhatian, menarik minat masyarakat supaya mau bergabung dengan bank sampah, kita mulai belajar membuat kerajinan-kerajinan. Sehingga nanti bank sampah itu dia konsepnya beda dengan pengepul. Kalau pengepul itu biasanya cenderungnya hanya transaksi jual belinya ya, hanya jual beli jual sampah. Tapi kalau di bank sampah itu lebih ke arah pemberdayaannya. Nah, selain ada transaksi jual beli sampahnya, tapi juga ada pelatihan-pelatihan pemberdayaan. Kemudian bagaimana cara kita mengelola sampah organik juga diajarkan di bank sampah. Tidak hanya mengelola sampah plastik. Kalau sampah organik kita di bank sampah pakai dua metode itu. Satu takakura yang numpuk ini. Itu yang hasilnya pupuk kompos padat. Kalau yang pakai gentong itu pupuk cair dan pupuk padat, hasilnya itu namanya tong komposter. Itu dia hasilnya pupuk cair. Organik dengan non organik itu harus dipilah mulai dari rumah tangga. Jadi nanti ketika mau dibuang, cuman sayangnya petugas kita pengangkut sampah juga kan nggak menyediakan tempat khusus untuk organik, khusus untuk anorganik. Jadi dipilah dari rumah, kemudian petugasnya datang dicampur lagi. Cuma juga. Makanya diharapkan di setiap desa itu harusnya ada minimal satu bank sampah. Nah, nanti yang bisa mengelola atau mengolah sampah organik maupun anorganik. Kayak di sini kan, jadi sampah organiknya dibuat jadi pupuk kompos. Berarti Ibu kalau warga nganter sampah ke sini gitu? Iya. Sampah organiknya diantar ke sini, tapi kalau sampah anorganik yang ditabung ada kita punya tempat di rumah anggota yang nimbang. Jadi di sini khusus untuk pengelolaan organiknya, sama pelatihan-pelatihan kalau ada yang datang mau belajar. Kalau yang organik tuh diapain Bu? Cara diolahnya? Kalau yang dengan tong komposter itu tinggal masukin aja, cemplung di situ, kasih cairan bioaktivatornya. Tinggal ditunggu, nanti setelah 3 minggu dia menghasilkan pupuk cair. Karena di tong komposter itu kan ada yang lubang-lubang bagian bawahnya itu. Nah di situ nanti di atasnya itu ada saringannya. Pakai solar light itu disaring, sehingga nanti pupuk sampah yang padatnya itu nggak kecampur dengan yang cair. Nanti cairannya di bawah saringan itu kemudian kita panen, ada selang bisa dilihat di sebelah sana. Berarti dua hasil dari Itu ada padatnya, ada cairnya. Kemarin juga sudah kita melakukan uji coba ya, pengetesan kandungan hara yang ada di pupuk cair hasil sampah ini. Jadi itu setara haranya dengan pupuk NPK. NPK ya namanya yang hitam, yang merah itu. KCL apa NPK yang merah? Rabuk bea itu. Ada yang tahu rabuk bea? Iya. Apa itu NPK apa KCL saya kurang tahu. Jadi itu setara dia kandungannya, daripada kita beli pupuk rabuk bea itu kan dia mahal, nggak ada subsidi. Jadi manfaatkan saja sampah yang ada di rumah kita, sampah daun-daunan dari pohon yang ada di halaman. Kemudian daun-daunan berarti masuk juga. Iya, sampah organik bisa masuk di situ, kecuali batang yang besar-besar kan agak susah dia. Daun-daunan, kemudian sampah sisa makanan, sampah sisa sayur, sampah-sampah dapur itu ya yang basah, sampah basah bisa masuk di situ. Ada nasi basi semua bisa masuk di situ. Apalagi kalau masuknya itu banyak yang kandungan protein hewaninya ya. Misalnya ada sisa daging, ada sisa tulang ikan, kepala ikan bisa masuk di situ, kualitas pupuk cairnya lebih bagus. Ya. Karena nanti dia juga beda hasil pupuk cairnya itu warnanya beda. Jadi kualitasnya itu tergantung dari warna pupuk yang dihasilkan. Kalau dia hasilnya kuning agak bening, itu biasanya
yang dimasukkan ke dalam tong komposter itu hanya daun-daunan saja, daun-daunan dari pepohonan, kemudian sayur-sayur, sayurnya aja yang daun-daun saja, biasanya dia lebih bening, lebih jernih dia. Tapi kalau masuknya nanti tercampur, ada sisa makanan misalnya, kemudian ada kepala ikan, ada sisa daging, itu warnanya akan lebih kental dan cenderung warnanya agak hijau atau kecoklatan. Jadi kualitasnya itu tergantung dari jenis sampah yang dimasukin. Jadi kalau dilihat di ini di poster ini ada beberapa kegiatan kita yang pelatihan di warga, kemudian ada pencairan tabungan. Di pencairan tabungan itu dibagikan bonus ke nasabah yang nabung, kemudian ini pelatihan dari Perindak. Kita diberikan percayaan sama Perindak untuk melatih dari beberapa desa di Lombok Barat, dan ini kita proses pembuatan fermentasi untuk kompos Takakura. Jadi kalau Takakura ini dia cenderung nggak bau. Kalau kita pakai metode pengelolaan sampah organik dengan tong komposter itu masih bau ya. Tapi kalau dengan Takakura ini dia nggak bau. Untuk ini campurannya di Takakura? Takakura itu kita buat 2 jenis cairan fermentasi A dan B. Nanti A-nya itu isinya makanan fermentasi minimal 3 jenis. Jangan pakai tempe, tape, terus ada Yakult atau yogurt juga bisa. Terus dicampur dengan gula, jadi cairan yang manis. Nanti yang fermentasi yang satunya lagi itu cairan larutan garam dengan sisa potongan sayur sama kulit buah, minimal 3 jenis. Jadi itu difermentasi selama 3 kali 24 jam, baru dicampurkan dengan dedak, campur sekam dan tanah sebagai media tempat pembiakan bakterinya. Itu juga difermentasi selama 3 hari setelah kita campur cairannya dengan dedak, sekam, tanah itu. Setelah 3 hari baru bisa kita masukin sampah. Setelah itu setiap hari bisa dimasukin sampah. Setiap masuk sampah diaduk dulu sampah yang kemarin, baru dimasukin sampah, ditimbun. Besoknya mau masukin sampah, aduk dulu yang kemarin itu, timbun lagi. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya baru benar-benar matang kalau kompos Takakura. Kalau kompos dengan ini, komposter ini 3 minggu sudah bisa menghasilkan pupuk cair. Kalau yang pupuk Bau sekali. dicoba aja tes gimana baunya, namanya sampah ya tetap bau sih ya. Cuman kalau kita sudah terbiasa nggak terlalu. Kalau yang diisi dengan daun-daunan saja dia nggak terlalu bau. Tapi kalau sudah campurannya banyak, ada sisa nasi, ya sampah dapur, sisa makanan itu masuk, itu yang baunya agak menyengat. Tapi itu yang kualitasnya paling bagus karena kandungan haranya ya banyak. Yang namanya sampah ya bau dia. Ini bisa dibuka, bisa dicium, bau apa enggak dia? Ini hasil Takakura ya. Ini Coba aja dibuka. buka apa betul? Kita panen separuh tadi. Ini kan kalau Buka apa betul? ya. Buka apa betul? Saya kalau malam hari yang ini berat kan, agak berat kita mau sama bersedikit badannya karena kadang kita masukin sampah itu bukan sampah yang fresh. Jadi kadang sudah 2 hari kita diemin di luar, kan ada dihinggapi lalat. Jadi lalatnya sudah bertelur di situ, jadilah dia belati. Ini yang Takakuranya, ini yang masih produktif. Ini kalau diaduk nanti dia keluar asap. Dan ini karena udah agak lama ini nggak dimasukin sampah lagi, jadi agak kurang aktif bakterinya. Kalau untuk perbandingan fermentasi berapa? Fermentasinya Iya. nanti dikasih catatan ya, atau saya kirim nanti. Mau coba, bisa dicoba skala kecil. Misalnya nanti sudah dibuka kan? Sudah dicium baunya? Nggak ada bau sampah kan? Padahal ini semuanya dari sampah semua ini. Oh, ini hasil panennya? Ya, ini yang sudah kita panen separuh biar tidak terlalu berat kita ngaduknya. Mantap. Mau buka? Lihat? Udah lihat? Nah ini kemarin saya tes di tanaman jeruk saya ya untuk ini pupuk cair ini. Ini awalnya jeruk ini baru berbuah beberapa biji. Nah begitu saya coba siram akarnya dengan pupuk cair itu 3 hari langsung
bunganya banyak keluar. Hmm. Sampai ini kan, sampai batangnya Iya. ini nggak nahan ini. Besar-besar Saking lagi banyaknya, malah hasilnya. kemarin sudah ada yang kita bunga apa namanya kita buang-buang juga. Takutnya nanti nggak bisa nahan batangnya. Dan sayangnya ini kecil ya. Advisor dia. Tapi sekarang kan dia sudah bisa berdiri sendiri ya.